Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi di channel Revolusi Skill, channel yang membahas mengenai seputar Microsoft Excel. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang cara membuat form untuk input data dengan cepat di Excel tanpa menggunakan coding. Jadi di sini saya menggunakan yang namanya menu form. Nah, cara kerjanya seperti ini. Umpama ingin menambahkan data karyawan, saya pakai contoh aja data karyawan teman-teman. Saya ingin menambahkan nama karyawannya namanya Rudi, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, nomor pegawainya saya sesuaikan, saya pakai PRP 008866 gitu aja sebagai contohnya. Jabatannya sales, dan gaji pokoknya saya pakai 3 juta aja. Nah, kemudian saya enter. Nah, jadi datanya akan terinput otomatis, teman-teman. Nah, ini menu form ini sangat cocok buat kalian yang menginput data, apalagi datanya itu cukup memanjang ke samping, teman-teman ya. Artinya, biar tidak merepotkan kalian mengisinya, atau setiap mengisi kalian harus men-scroll satu persatu ke samping, itu sangat merepotkan. Nah, kalau menginput data yang banyak, tentu sangat memakan waktu. Nah, artinya dengan memanfaatkan menu form ini, kerjaan kalian bisa lebih cepat karena kalian akan bekerja dengan satu tampilan aja seperti ini, teman-teman. Kita bisa mengisi data dalam jumlah yang panjang gitu. Nah, bagaimana cara langkah memunculkan menu form ini saya akan jelaskan dari awal, teman-teman. Nah, jadi di sini saya hapus dulu. Nah, sebelumnya seperti biasa file latihan sudah saya sediakan di deskripsi. Kalau kalian ingin mendownloadnya silahkan. Kita latihan bareng-bareng menggunakan file yang saya gunakan ini. Nah, biasanya kalau kalian baru masuk Excel, menu form ini tidak ada di bagian quick access-nya ini, teman-teman. Jadi saya delete dulu. Saya jelaskan dari awal bagaimana cara memunculkannya. Nah, oke. Langkah pertama, silakan kalian masuk ke menu file. Kemudian option. Nah, kemudian screen type style ini kalian pakai yang do not show better description in screen tips. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Saya kurang bisa bahasa Inggris, membaca bahasa Inggris. Nah, jadi pada intinya pilih yang kedua ini. Nah, setelah itu langsung masuk ke quick access toolbar. Nah, di sini pada bagian popular commons ini bisa kalian ganti dengan namanya commons not in the ribbon. Oke, setelah itu kalau sudah diganti, kemudian kalian pilih yang namanya form. Form ini teman-teman tulisannya FORM. Mungkin kalau kalian menonton video ini dengan HP sangat kecil, bahkan bisa tidak terlihat. Nah, jadi selanjutnya tinggal kalian add. Kalau sudah kalian add, sekarang tinggal kalian OK. Nah, setelah itu akan menu form ini akan muncul di bagian quick access ini, teman-teman, pada bagian atas ini. Nah, jadi sebelumnya saya akan buatkan dulu pada bagian nomor ini karena ini ada nomornya. Jadi saya buatkan nomor ini agar otomatis, teman-teman. Artinya ketika saya isi bagian nama karyawan ini, maka nomor ini akan terisi secara otomatis agar tidak merepotkan kita mengisi nomornya. Setiap kita input isi juga nomornya, teman-teman. Nah, jadinya caranya cukup mudah, sama dengan count A, kemudian kalian pilih B4 sampai B4, kemudian tutup kurung. Oke, setelah itu tinggal kalian enter. Nah, jadi di sini munculnya masih angka 0 karena apa? Karena pada bagian ini memang belum terisi, teman-teman. Nah, jadi di sini juga saya memerlukan rumus tambahan, yaitu if buka kurung B4. Kita buatkan tanda seperti ini dulu, nanti saya jelaskan maksud dari rumus ini, teman-teman. Setelah itu kalian koma, kemudian koma lagi. Nah, artinya maksudnya seperti ini, teman-teman. Ketika kolom B4 ini tidak kosong, maka dia akan count A. Oke, di sini jangan lupa pada bagian B4 awal ini kita kunci aja, teman-teman, agar tidak tergeser nanti ketika terjadi pemindahan. Oke. Nah, ketika dia kosong, maka dia akan kosong, bukan 0 tapi dia kosong nilainya di sini, teman-teman, tidak terisi maksudnya. Setelah itu tinggal kalian enter. Nah, jadi 0 yang di sini tadi sudah hilang. Nah, jadi ini kalian bisa drag dulu sampai pada bagian kolom sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, setelah itu kita mulai menginput datanya, teman-teman.
Kita pilih ke menu form, kemudian kalian masukkan nama karyawan, misalnya di sini ada namanya Dedi. Kemudian kalian pindah ke jenis kelamin. Nah, untuk memindahkan ini bisa kalian menggunakan kursor, teman-teman. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan yang namanya menu tab. Menu tab di bagian sebelah kiri huruf key biasanya di keyboard kalian di atas caps lock-nya. Setelah itu masukkan jenis kelaminnya. Jenis kelamin. Jenis kelamin di sini laki-laki maksudnya. Kemudian tab J laki-laki itu teman-teman, salah. Laki-laki. Kemudian tab nomor pegawainya saya pakai PRP006655. Saya pakai gitu aja teman-teman sebagai contoh. Kemudian jabatannya sebagai manajer. Setelah itu tab lagi, gaji pokoknya saya pakai 6 juta. Tinggal kalian enter. Maka di sini datanya akan terinput secara otomatis teman-teman, dimulai dari nama, jenis kelamin, nomor pegawainya, jabatan, manajer, sampai dengan gaji pokoknya. Nah, jadi cukup mudah bekerja dengan menggunakan menu form ini teman-teman. Kalian tidak perlu lagi masuk ke sel satu persatu di bagian yang kalian ingin input. Nah, misalnya kalian ingin menginput lagi, kita lanjutkan. Di sini namanya Rina. Kemudian tab jenis kelaminnya perempuan. Kemudian kalian tab lagi nomor pegawainya PRP009988. Jabatannya sebagai accounting lah. Accounting. Nah, setelah itu tinggal kalian tab lagi, gaji pokoknya saya pakai 5 juta. Enter. Nah, jadi akan terisi secara otomatis. Nah, ini juga nomornya langsung ke 2. Di sini bagian kolom nomor tidak ada teman-teman, karena memang pada dasarnya sudah diatur secara otomatis. Selanjutnya ketika kalian ingin mengisi lagi Budi. Nah, di sini jenis kelaminnya masih laki-laki. Setelah itu kalian tab nomor pegawainya PRP007766. Jabatannya di sini saya pakai dia sebagai sales aja. Nah, kemudian gaji pokoknya saya pakai 3 juta. Nah, setelah itu tinggal kalian enter. Nah, jadi langsung otomatis datanya sudah terinput, teman-teman. Nah, di sini menariknya juga bekerja dengan menu form ini, kalian bisa mengedit, teman-teman. Kalian ingin mengedit dengan kata kunci siapa ya? Kalian ingin mengedit Dedi. Misalkan datanya ini banyak, teman-teman. Teman-teman ingin mengedit salah satu karyawan, itu bisa kalian ketik di sini, teman-teman, berdasarkan nama, berdasarkan jenis kelamin juga bisa. Tergantung keinginan kalian. Saya pakai yang berdasarkan nama. Nah, intinya kalian masuk dulu ke bagian menu kriteria, kemudian di sini kalian masukkan namanya. Namanya Dedi. Tinggal kalian find frame ini ya. Ya, seperti itu. Kalau sudah, tinggal di sini bisa kalian edit. Dedinya ini nama lengkapnya Dedi Arimawan. Seperti itu teman-teman, kalian enter. Nah, otomatis pada bagian ini, bagian pertama ini, Dedi tadi sudah diedit menjadi Dedi Arimawan. Nah, itu sangat mudah sekali atau sangat bagus sekali ya bekerja dengan menggunakan menu form ini. Tentunya sangat membantu kalian. Nah, kalian ingin mencari berdasarkan berdasarkan jabatannya, teman-teman, itu bisa kita isi. Ini kita kosongkan dulu, kita hapus. Kemudian di bagian jabatan, teman-teman ingin mencari jabatan sales seperti itu, teman-teman. Kemudian kalian pilih di bagian find preview ini. Nah, jadi langsung muncul dia. Find next maksudnya, teman-teman, bukan find preview, find next. Ini langsung muncul dia sales. Nah, ini sangat mudah untuk kalian yang sedang melakukan pencarian di sini. Ingin mengedit dengan menggunakan menu form ini, misalnya Budi Ardika namanya, tinggal kalian enter. Nah, jadi sudah otomatis Budi ini diedit menjadi Budi Ardika. Nah, ini sebenarnya cukup bagus bekerja dengan menggunakan menu form ini, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian menginput barang, menginput data maksudnya, teman-teman, bisa menggunakan menu ini secara maksimal. Oke. Saya cukupkan dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.